Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari KPIB dengan NIM 3021945. Di sini saya ingin mempresentasikan materi politik tentang ideologi. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang mengerti apa sih ideologi itu. Nah, di sini saya hanya akan mengulang apa pengertian ideologi. Ideologi adalah kumpulan gagasan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasi prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang memberikan keabsahan bagi institusi politik dan perilaku. Tapi secara pemahaman saya, ideologi sendiri adalah ide atau gagasan seperti itu. Dan ideologi berfungsi untuk memberikan dasar legitimasi pada pemerintah, menjadi dasar untuk menentang kekuasaan atau status quo, mempersatukan rakyat, pedoman untuk memilih kebijakan dan perilaku politik, dan juga sebagai prinsip perjuangan yang menjadi alat komunikasi simbolis antar pemimpin dan massa. Dan ideologi ini diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yakni ada ideologi liberalisme, neoliberalisme, konservatisme, anarkisme, totalitarianisme, otoriter, sosialisme, komunisme, dan fasisme. Itu adalah paham-paham yang masih berkembang hingga saat ini, dan saya akan mencoba menjabarkan salah satu diantaranya, yakni liberalisme. Apa sih fungsi liberalisme itu? Ideologi liberalisme adalah berfungsi untuk pemerintah dalam negara diminimalisasi hingga muncul istilah negara sebagai watchdog dan nilai-nilai doktrin yang diutamakan adalah kebebasan individu. Sedangkan neoliberalisme menganut paham welfare state, peran negara minimal, masyarakat madani yang otonom, fundamentalisme pasar, otoritarianisme moral, plus individualisme ekonomi yang kuat. Lalu dari neoliberalisme ini memunculkan kemudahan pasar tenaga kerja, penerimaan ketidaksamaan, nasionalisme tradisional, negara kesejahteraan sebagai jaring pengaman, modernisasi linier, kesederhanaan ekologis yang rendah, dan juga teori relasi tentang tatanan internasional. Sedangkan ideologi konservatisme adalah ketakutan terhadap perubahan yang tiba-tiba dan dahsyat, penghormatan terhadap peranata dan peraturan yang telah mapan, dukungan terhadap elit dan hierarki, ketidakpercayaan umum terhadap teori yang berlawanan dengan dedukasi dan empirisme. Itu adalah beberapa ideologi yang berkembang, dan yang paling istilahnya paling booming saat ini adalah tentang ideologi komunisme. Komunisme sendiri berakar pada Karl Marx dan Friedrich Engels melalui buku Komunis Manifesto. Pada tahap awal, setiap orang akan bekerja menurut kemampuannya untuk kebaikan bersama. Tetapi, penghargaan kurang lebih akan setara dengan sumbangannya kepada masyarakat. Pada fase kedua atau komunisme, produksi barang-barang akan mencapai puncak sedemikian rupa, sehingga setiap orang dihargai sesuai dengan kebutuhannya. Dan negara akan melemah dan semua instrumen kekerasan dan penindasan akan lenyap. Dan satu ideologi yang masih berkembang hingga sekarang adalah fasisme. Fasisme yakni dampak negatif dari industrialisasi, modernisasi, dan demokratisasi. Fasisme merupakan reaksi terhadap berbagai kesenjangan penderitaan, berkepanjangan rasa ketakutan akan ketiadaan harapan masa depan yang lebih baik. Itu adalah beberapa ideologi atau paham yang berkembang. Loncat dari macam-macam ideologi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.